Kerajaan terbesar yang kita warisi di dalam sejarah kan salah satunya adalah kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mulai melukiskan cerita Nabi Daud dan Sulaiman itu? Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Bandingkan dengan ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu manusia mengalami perubahan yang revolusioner di alam pikirannya, dia akan mengalami perubahan secara otomatis pada seluruh aspek kehidupannya yang lain. Nah, termasuk di dalamnya apa? Yang paling utama nanti adalah pada hubungan sosial, ekonomi, dan politiknya. Dan kendala terbesar yang menghambat pertumbuhan umat manusia dalam hubungan sosial politiknya itu pada dasarnya adalah tirani. Tirani ekonomi, tirani politik, dan tirani sosial. Tapi ini akan segera hilang begitu kita keluar terlebih dahulu dari proses pembebasan spiritual. Apa maknanya bahwa orang-orang di Jazirah Arab itu menyembah patung? Ini kan kebodohan. Makanya Waraqah bin Nawfal mengatakan, umat kita ini sedang tidak punya agama. Ini agamanya tidak benar. Bagaimana caranya kita menyembah patung yang tidak memberi manfaat dan tidak bisa memberi kerugian? Itu maksudnya apa? Bahwa begitu kita menganggap alam atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala besar, kita mengerdilkan diri kita sendiri. Tapi begitu kita menganggap Allah besar, kita masuk dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan yang lain itu jadi rata. Itu nanti menata ulang hubungan sosial manusia. Mengapa ada manusia yang bisa menjadi tiran kepada yang lain? Jadi revolusi mental ini bukan hanya akan menjadi faktor pemicu pembebasan spiritual, tapi nanti juga adalah pembebasan politik, pembebasan ekonomi, pembebasan sosial. Semua masuk di situ. Makanya coba perhatikan ayat-ayat yang turun sesudahnya kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu kan tirani ekonomi, tirani sosial. Agama dihubungkan dengan proses tirani itu, bahwa salah satu fungsi agama yang paling fundamental ini adalah menghapuskan seluruh tirani sosial ekonomi seperti itu. Jadi coba Anda perhatikan, ini kan agama pembebasan yang bukan hanya membebaskan kita secara spiritual, tapi juga membebaskan kita secara pikiran, membebaskan kita secara sosial, membebaskan kita secara ekonomi. Dan karena itu fungsi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah fungsi pembelaan. Pembelaan kepada kelompok-kelompok yang lemah ini. Tapi cara pertama membela mereka adalah membebaskan mereka pada alam pikiran mereka itu. Kalau mereka sudah bebas di situ, nah yang lainnya itu akan lebih gampang. Jadi pembebasan di situ adalah sekaligus pemberdayaan. Dia tidak diajak melawan secara konyol. Bebaskan dulu alam pikiranmu, maka alam sosial politikmu, ekonomimu kelak akan berubah dengan sendirinya.